Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi. Banyak hadis Nabi yang memberi motivasi ini, antara lain man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa menempuh perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperoleh ilmu, maka Allah memudahkan dia jalan ke surga. Yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Kata Nabi, la yazalu abdu fi sholatin maka nabi musallahu yantadiru sholata wa taqulul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yang surifa aw yuhdisa. Hadis. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu yang lalu telah kita bahas masalah wajib nafkah. Dalam bahasa Arabnya nafkah. Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia nafkah. Nafkah itu belanja. Di dalam kitab ini ada kewajiban, suatu saat ada kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Ada saatnya anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Ada saatnya seseorang wajib memberi nafkah kepada hamba, kepada budaknya, bahkan wal bahaim, kepada binatang ternak, binatang peliharaannya, itu wajib. Bahkan ini hati-hati yang senang memelihara hewan ini, supaya dipenuhi hak-haknya, terutama makan, minum, ya, keamanannya. Kalau kita memelihara hewan kemudian kita terlantarkan sampai mati, itu bisa memasukkan kita ke neraka, kata Nabi. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian terhadap hamba kita, budak kita, tetap terhadap pembantu kita, wala yukallafuna min amali ma la yatiqun. Tidak boleh memaksa budak atau pembantu untuk melaksanakan tugas yang dia tidak mampu, ya. Sebab Allah sendiri juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak mau memaksakan sesuatu kepada seseorang illa wus'aha, kecuali dia punya kemampuan. Apalagi kita sesama manusia, ya, memberi tugas
Mentang-mentang itu pembantu yang kita gaji tiap bulan, melakukan tugas yang berat yang sebenarnya itu tidak layak untuk dibebankan kepada dia. Sekarang kita sudah memasuki masih nafkah lagi ya, nafkah. Wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha wajibatun. Ini ilmu terapan ya. Artinya ilmu ini mengena kepada semua orang, khususnya yang sudah berumah tangga. Menafkahi wa nafaqatu zaujati, lan utawi nafkahi istri. Ini berarti suami ya. Menafkahi istri al-mumakkinati, yang telah tunduk, menundukkan diri, min nafsiha, dirinya, menundukkan dirinya terhadap suami ya. Artinya istri yang sudah taat kepada suami ya, sesuai dengan syariat Islam gitu. Itu menafkahi istri yang demikian itu wajibatun, wajib hukumnya. Dalilnya mana? Ini bawah ini satu ya, satu ini. Qala ta'ala, qala wasdawuh sapa ta'ala, Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu utawi laki-laki, suami, iku qawwamuna, menjadi pemimpin. Qawamun itu zamannya qaimun. Qaimun itu pemimpin. Qawamuna karena ini jamak ar-rijal. Ar-rijal itu jamaknya rajul. Kalau ar-rajulu qaimun ya. Tapi karena ar-rijalu qawamuna, itu menjadi pemimpin alan nisa'i, atas para perempuan atau istri. Jadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Itu tidak bisa dibantah. Ya, jangan dibantah. Kalau dibantah itu menjadi syirik. Ya. Sebab sekarang ini banyak orang pikiran bebas itu ya, mengkritisi Al-Quran. Sekarang itu kan ada kelompok-kelompok kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Jadi katanya mereka suami istri itu sejajar. Ya, bukan pemimpin dan dipimpin. Ini kan menyalahi Al-Quran. Ini bisa menjadi syirik. Bahkan ada orang-orang ya, meskipun pernah mondok, saya pernah baca, pernah mondok, terus akhirnya sekolah di luar negeri, di negara yang sekuler, mungkin membahas masalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu katanya ya, perlu ditinjau kembali pelajarannya. Jadi secara tidak terasa kita itu sudah ada semacam itu. Jadi kita ini kalau sudah mengaku seorang Muslim, ya Islam kita itu harus kafah. Ya, sudah kita pokoknya Al-Quran itu sudah mutlak. Ya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Itu sudah harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Kalau masalah khilafiyah, artinya ada tafsir yang mengatakan begini, ada tafsir itu. Itu kan tafsir, bukan Al-Quran. Tafsir itu bukan Al-Quran. Tafsir itu
pengetahuan dari pengarang tafsir itu, pengetahuannya ya tentang ilmu Al-Quran. Ya. Jangan sampai menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ya. Akhirnya apa? Amburadul. Ini banyak semacam itu. Jadi mengartikan Al-Quran itu semuanya sendiri, menurut selera sendiri. Ya. Rusak gitu. Ya, contohnya seperti yang sekarang sedang dipenjara itu. Masa innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama itu katanya siapa yang takut? Innama yakhshallaha. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Jadi siapapun, apakah manusia, hewan, kalau takut kepada Allah itu ulama. Bisa ular, bisa kambing, itu ulama. Itu benar-benar tafsir ngawur, ya, ngawur. Itu wajib kita tolak. Termasuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sudah, ya, Allah itu kan pencipta kita, ya. Allah itu khalik, kita itu makhluk. Khalik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Laqad khalaqnal insana. Jadi sungguh aku ciptakan manusia, aksani takwin. Allah itu pencipta manusia, jadi tahu persis keadaan manusia, kebutuhan manusia, itu tahu persis yang penciptanya. Ya sudah memang diciptakan seperti itu. Bahkan tidak bisa disetarakan, itu tidak disamakan, tidak bisa. Perempuan itu kan ibu Hawa, ya. Perempuan itu ibu Hawa. Sementara laki-laki itu Adam. Ibu Hawa itu diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Jadi dari sini saja sudah jelas. Ya. Bahkan meskipun bukan Islam, ya, bukan Islam, itu kebanyakan pemimpin dunia itu ya laki-laki. Seperti Amerika itu. Amerika itu apa pernah itu presidennya perempuan. Itu bukan Islam itu. Tapi memang ya sudah tabiatnya semacam itu. Ya. Nah, qawamun itu tidak hanya pemimpin dalam arti kewenangan, merintah, ditaati sebagainya. Yang namanya pemimpin itu juga ini mengayomi, ya, melindungi, itu pemimpin itu. Jadi suami itu wajib melindungi, mengayomi, menafkahi, membiayai istri, itu wajib. Kalau seseorang punya istri, istrinya digoda orang, dibiarkan, itu bukan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin dibela mati-matian, meskipun korban nyawa dipertahankan, istrinya digoda orang, dibawa sana kemari. Ya memang ada orang yang semacam itu. Itu dalam istilah fikih dinamakan dayus. Dayus itu tidak punya rasa cemburu terhadap istri, ya, termasuk terhadap agama. Tapi Muhammad dihina-hina, tapi kok dia kok biasa saja. Itu dayus itu. Bukan Islam yang sebenarnya. Kenapa dengan demikian? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Suami menjadi pemimpin wanita itu disebabkan karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maksudnya begitu. Melebihkan. Jadi laki-laki itu oleh Allah diberi kelebihan lebih kuat. Ya. Umumnya lah ya, umumnya, jangan kasuistis ya. Secara umum laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Baik dari segi fisik maupun dari segi emosional. Ya. Jadi fisik, pokoknya kalau angkat-angkat itu ya laki-laki, jangan perempuan. Yang bekerja itu ya laki-laki yang bekerja. Ya perempuan itu bantu aja. Ya. Kalau di desa yang bekerja di sawah, macul itu, ya laki-laki, ya. Nah, istrinya yang masakkan, ya ngirim ke sawah, gitu. Itu fadlullah ba'dahum ala ba'din. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Kelebihan itu juga di samping kelebihan sebagian dari yang lain adalah wabima anfaqu, karena suami itu memberi nafkah min amwalihin dari harta bendanya. Itu surat An-Nisa 34. Faqad dalat moko teman-teman wus nunjukake apa al ayatu ayat ala anna zauja ing yen tuhune suami huwa iku suami al mas'ul itu bertanggung jawab, dimintai bertanggung jawab. Dari sa'ala yas'alu soal, bahwa sa'ilun wa zaka mas'ulun. Ya. Mas'ulun. Ada kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu sekalian adalah pemimpin. Ya. Dan setiap kamu sekalian mas'ulun, dimintai pertanggungjawab an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Ya. Jadi kita semua itu pemimpin, kata Nabi. Pemimpin. Paling tidak pemimpin terhadap diri kita sendiri. Kalau masih bujangan ya, pemimpin terhadap diri kita sendiri. Harus bisa mengarahkan diri kita pada jalan yang benar. Kalau sudah berkeluarga, ya pemimpin terhadap istrinya, pemimpin terhadap anak-anaknya. Kalau ketua RT, ya pemimpin terhadap tetangga-tetangganya. Ketua RW, pemimpin terhadap rukun warga. Sampai presiden. Presiden itu juga pemimpin yang nanti mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, tentang kepemimpinan terhadap rakyatnya. Ternyata rakyat itu juga dari bahasa Arab itu, ra'iyah. Jadi bahasa Arab itu sangat berjasa di dalam pengayaan bahasa Indonesia. Ya. Itu saya pernah ngutak-ngatik ya, ngutak-ngatik. Itu istilah-istilah lembaga negara. Ya. Itu banyak sekali dari bahasa Arab. Ya. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Majelis itu kan dari jalasa yajlisu majelis. Ya. Duduk. Permusyawaratan itu dari syawara yusafiru musyawarah. Rakyat ya ra'iyah. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan. Ya.
Dewan itu lembaga, ya, bahasa Arab. Perwakilan, wakil, wakalai wakilu, wakil. Rakyat raqiyah. Banyak sekali. Wilayah. Ini mas'ulun, saya jelaskan tentang mas'ulun. Jadi dimintai pertanggungjawaban anin nafaqah. Jadi faqad dalat al-ayatu ala anna zauja wal mas'ulu anin nafaqah. Ayat ini menjadi dalil bahwa seorang suami itu dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah. Wa fi hadits Jabirin radhiyallahu anhu at-tawilu 'inda Muslim, wa fi hadits Jabir, dari ini ayat ya, atau ini ayat yang bawah ini hadis. Itu dalil dari kewajiban nafkah itu loh. Di dalam hadis Imam Jabir radhiyallahu anhu atau yang panjang inda Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 1218. Hadisnya fattaqullaha fin nisa. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa khususnya di sini fin nisa. Jadi dalam hal takwa itu sangat luas, ya. Takwa itu sangat luas. Dalam banyak hadis, ya. Dalam banyak hadis takwa itu dimanapun dan kapanpun kita berada, kita itu diperintahkan untuk selalu bertakwa dalam keadaan apapun. Ittaqullaha fis sirri wa alaniyah. Ya. Takutlah pada Allah baik dalam sendirian maupun keramaian. Ya. Di sini ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, ya, khususnya istri. Ya, istri ini. Nisa di sini maksudnya istri. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu akhadtumuhunna, kamu mengambil perempuan itu bi amanatillah, dengan amanah Allah, dengan amanat Allah, yaitu dengan perkawinan. Perkawinan itu kan perintah Allah. Fankihu, ya. Maka nikahlah kamu sekalian. Kemudian di dalam akad nikah itu, ya, dalam akad nikah itu kan wali atau penghulu itu mengatakan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin, dan seterusnya. Uzawwijuka, aku menikahkan kamu, ya, bima amarallah, atas perintah Allah. Jadi nikah itu perintah Allah. Makanya kalau saya menikahkan manten, itu sebelumnya saya pesan, Ananda mengantin berdua, ya. Ini peristiwa bersejarah yang penting, yang bisa berpengaruh kepada anak cucu ke depan, ya. Dan juga berpengaruh terhadap dunia akhirat. Jadi saya sampaikan buat perkawinan itu luar biasa. Makanya hendaklah yang namanya nikah itu ya ini. Jadi akad nikah itu yang namanya nikah. Kalau resepsi itu
itu hanya aksesoris saja. Tapi menurut syariat nikah itu ya qabiltu nikahaha, angkah tuka, wazawatuka, terus qabiltu nikahaha, itu akad nikah. Ya itu. Ya. Maka sebelum mengucapkan akad nikah, hendaklah Anda pasang niat, ya, niat. Ya. Sebab innamal amalu binniyat. Semua amal itu sangat tergantung dengan niat. Kalau niatnya, saya arahkan, kalau niatnya itu karena ini perintah Allah, kemudian sunnah Rasul, jadi nanti rumah tangganya itu akan menjadi barokah. Memberi belanja istri dapat pahala, tidur dengan istri dapat pahala, senyum dengan istri dapat pahala, bangun rumah untuk istri dapat pahala, serba pahala. Ya. Bahkan tengkar dengan istri, ya, itu kadang-kadang juga dapat pahala. Ya. Tengkar yang wajar, ya. Jangan tengkar sampai cerai. Jadi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jadi Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa, ya. Takwalah kamu sekalian dalam hal urusan istri. Fa innakum, karena sungguhnya kamu akhadtumuhunna, kamu mengambil dia istri itu bi amanatillah, dengan amanah Allah, ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halal, ya. Kalau bahasa pondoknya murih halal, wastahlaltum, ya. Kamu murih halal furujahunna, terhadap farjinya istri bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Jadi kita ngambil istri kita menjadi istri itu karena amanat Allah. Kita halal mengumpulinya juga karena kalimat Allah. Walakum, dan berhak bagi kamu, alaihinna, wajib atas dia, atas mereka istri, alla yutina furushakum ahadan takrohunahu. Jadi kamu berhak atas istri untuk tidak memasukkan seseorang di tempat tidurmu, ya. Takrohunaha, yang kamu sekalian membencinya. Ya. Makanya zaman Nabi itu istri Nabi itu tidak bisa menerima tamu masuk rumah, meskipun itu sahabat, ya. Kecuali kalau itu family, ya, family, artinya dulur. Misalnya Aisyah, yang datang Abu Bakar, bapaknya, ya sudah masuk. Tapi kalau yang datang misalnya Ali gitu, tidak boleh masuk, ya, tidak boleh masuk. Ini hubungannya dengan ini. Jadi istri itu tidak boleh memasukkan seseorang ke tempat tidurnya, ya. Furus, ya. Faros, ya, furusakum, itu tempat tidur. Fa'in fa'alna, maka apabila mereka istri itu melaksanakan zalika, yang demikian itu, artinya memasukkan seorang di tempat tidurnya, fatribuhunna dorban ghaira mubrihin, maka pukullah mereka dorban, dengan pukulan
ghaira mubrihin, yang tidak membahayakan. Ya. Ya di apa ya, di tempeleng ya, pokoknya peringatan lah. Jangan sampai ditunjuk sampai pingsan ya, jangan sampai. Ghaira mubrihin itu mencederai gitu ya. Ya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna, dan mereka berhak, 'alaikum atas kamu para suami ya. Jadi lahunna 'alaikum, lahunna itu istri berhak, kalau 'alaikum itu suami wajib. Pokoknya hak dan kewajiban itu saling terkait. Kalau satu pihak melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain akan menerima haknya. Demikian sebaliknya. Ya. Kalau satu pihak meminta haknya, ya, yang lainnya harus melaksanakan kewajibannya. Ya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kamu sekalian para suami itu punya kewajiban terhadap istri, rizquhunna, memberi rezeki kepada mereka, artinya memberi belanja, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna, dan pakaian. Kiswah itu ya pakaian ya. Tapi tidak harus pakaian, sebab kiswah Ka'bah itu dia kiswah ya pakaiannya Ka'bah, berarti penutup Ka'bah. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi suami wajib memberi nafkah berupa makan, minum, pakaian, ya. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan teknik yang sebaik-baiknya, sesuai dengan Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna, dan pergaulilah istri-istrimu itu bil ma'ruf, dengan sesuatu yang terbaik. Ma'ruf. Jadi suami yang takwa kepada Allah itu pasti ya baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Waqad taroktu, dan sungguh telah aku tinggalkan fikum, kepada kamu sekalian, sesuatu lan tadillu, yang kamu sekalian tidak akan sesat, ba'dahu, setelah itu, ini tasomtum bihi, apabila kamu sekalian berpegang teguh bihi, kepadanya, yaitu kitab Allah ya, Al-Quran. Dalam hadis yang lain, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepada kamu sekalian dua hal yang apabila kamu berpegang teguh pada duanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua warisan itu apa? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan pengertiannya jangan letterlek. Kalau Al-Quran ya memahaminya dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Kalau hadis ya dipelajari dengan kitab-kitab hadis yang muktabar juga. Ya. Jangan menerjemahkan sesuai dengan selera. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Wa minal ma'ruf, dan setengah saking masalah ma'ruf,
iku ayyud'imaha mimma ya'kulu amsalaha min ahli balad. Setengah saking. Bagian dari ma'ruf itu adalah ayyud'imaha, memberi makan kepada istri mimma dari makanan ya'kulu yang dia makan amsalaha yang sama. Jadi makanan suami dengan makanan istri itu sama. Ya, kecuali kalau mungkin istrinya orang Amerika yang biasa makan roti ya gitu ya. Ya tidak apa-apa, tidak sama. Kita makan nasi, istri kita orang sana makan roti. Ya. Tapi intinya makanan itu harus sama. Ya. Min ahlil balad. Ya umumnya orang makanan pokok kita itu kan Indonesia ya, itu nasi, beras. Nasi, beras, jagung, mungkin ada tiwul, ya. Termasuk saya ini pengalaman ya, dulu waktu masih kecil, kalau sarapan itu nasi tiwul. Tiwul itu dari gaplek, ya. Gaplek. Wayul bisuha mimma yalbasna, dan memberi pakaian, memberi pakaian kepada mereka mimma yalbasna, sesuai dengan ya pada umumnya pakaian. Ya, pakaian di Indonesia itu ya itulah ya. Ini sedikit lagi ya. Wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun ya. Wa hiya muqaddarun. Ya. Dan muqaddarah itu sudah ditentukan ya. Muqaddarah itu. Itu dalam ilmu faraid itu ada namanya furudul muqaddarah. Furud itu adalah bagian muqaddarah yang sudah ditentukan. Ya, misalnya suami kalau ditinggal istri, sementara dia punya anak, itu bagiannya berapa? Bagiannya 1/4. Kalau istri meninggal tidak punya anak, suami itu bagiannya separuh. Ya, itu namanya furudul muqaddarah. Nah ini juga begitu. Wahia nafkah suami terhadap istri itu wahia muqaddarah. Itu sudah ditentukan. Ini fa in kana zauju musiran famudani min ghalibi qutiha. Fa in kana zauju, maka apabila suami itu musiron itu ya longgar ya. Mampu. Dari yasaron itu kan mudah. Ya, jadi ekonominya mudah, ingin beli apa saja mudah, itu musiron. Jadi meskipun ini untuk nama anak bagus itu, kelihatannya nama Jawa ya, itu bendahara takmir Masjid Sabillah namanya Musiran, Pak Musiran. Ternyata juga dia itu kontraktor sukses. Yang bangun itu SD, SMP, SMA Sabillah itu dia itu. Ya. Menjajah itu. Musiran. Pamudani min ghalibi qutiha. Ya. Jadi nafkahnya suami yang mampu itu kepada istri famudani. Tiap hari itu 2 mud, memberi makan 2 mud min ghalibi qutiha, dari kebiasaan makannya. Wa yajibu minal adami, wa yajibu dan wajib minal adami dari lauk pauk, wal kiswati dan pakaian madarut bihil adah,
ya sesuai dengan adat. Ya. Ya, diberi makan, diberi minum, diberi lauk pauk, diberi pakaian, ya sesuai dengan adat yang ada di masyarakat itu. Ya. Karena waktunya sudah habis, kita cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya pengajian kita ini adalah supaya kita itu tunduk kepada ketentuan syariat yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.